Oke, kembali lagi di Sojari Pandit, dan kali ini gue akan bahas tentang hasil-hasil dari UEFA Nations League ya. Ada beberapa pertandingan. Gue kemarin tidak bahas tentang kemarin itu kalau nggak salah Portugal Spanyol, karena gue pikir gabungin aja sekalian di hari ini. Oke, jadi kita langsung aja ke pertandingan pertama. Itu ada, kita cari yang seru aja ya. Itu ada ya, Republik Ceko berhadapan dengan Switzerland. Switzerland ini, kalau kalau kalian tahu ya, itu sebenarnya cukup bagus juga ya, dalam arti di beberapa kompetisi di turnamen dia bisa menjadi kuda hitam lah, kasarnya seperti itu. Dia ngalahin Prancis kalau kalian ingat di Piala Dunia 2020 itu, di Euro dia ngalahin Prancis dari setelah comeback yang luar biasa. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Prancis itu gila, pemain bintangnya banyak banget, sedangkan Switzerland ya praktis saya terhitung jari ya, paling Caka, paling Shaqiri sekali-sekali. Itu pun sudah lewat lah masanya. uh, Ceko menang 2-1, artinya sekarang Ceko ada peringkat di peringkat 1 grup A, di grup 2 ya, karena Spanyol seri melawan Portugal ya. Spanyol seri melawan Portugal itu, kalau kalian nonton pertandingannya memang cukup sengit ya, terutama di babak pertama. Kedua tim ini berupaya untuk menekan, berupaya untuk mencetak gol, tapi memang eh, gol itu didapatkan oleh seorang Alvaro Morata di menit 25. Itu kan luar biasa, itu soloran dulu dari Havi, baru dia memberikan passing kepada Sarabia, dan gol yang bagus lah, istilahnya gol futsal banget itulah, insert yang kedua. Habis itu, by the way, Portugal, gue lupa kasih tahu bahwa Ronaldo itu dicadangkan ya, bermain dengan trio Andre Silva, Otavio, Leao. Otavio ini cukup bagus lah, pemain muda yang berpotensial lah menurut gue. Cuman Leao sama Andre Silva ini kan ya bukan levelnya Portugal harusnya. Cuman ya mungkin karena ini pertandingan pertama dan sebagainya, mungkin itu yang dipertimbangkan oleh Santos. Terus di babak kedua dimasukkanlah pemain-pemain yang mulai Gonzalo Guedes, Ronaldo, Neves dimainkan di babak kedua. Akhirnya Ricardo Horta yang menggantikan Leao di menit 72 akhirnya bisa mencetak gol. Itu it's a good goal juga, luar biasa. Passing dari Joao Cancelo, kalau lihat itu benar-benar ngincer Horta, dan akhirnya Portugal bisa menahan imbang. Kalau nggak salah itu juga Leao itu dapat dua peluang besar loh, dua peluang besar yang harusnya bisa jadi gol, tapi nggak jadi gol karena ya kembali lagi namanya si Rafael Leao ya, kayak gitu. Jadi kalau kemarin ada yang komen ya, kenapa Leo nggak gue masukin di starting 11 terbaik, karena menurut gue jelas apa ya, di posisinya itu masih banyak pemain yang jauh lebih bagus. Ada Vinicius nggak masuk kemarin, bahkan Mane, bahkan ya siapa lagi, kalau Neymar, banyak lah, cukup banyak pemain-pemain yang berada levelnya di Son. Jadi menurut gue Leo belum belum sampai level itulah. Dia bagus ya, bagus. Dia sebagai bagian dari pemain yang membawa AC Milan menjadi juara, ya gue sepakat. Tapi untuk masuk starting lineup terbaik dan menjadi pemain terbaik Serie A aja gue pertanyakan. Oke, terus kita ke pertandingan tadi malam. Itu ada Kroasia yang dibantai lawan Austria. Austria ini kan menjalani pertandingan pertama dengan pelatih baru mereka, pelatih yang konon katanya akan menjadi konsultan ya, akan mendatangkan pemain-pemain muda di Manchester United. Ternyata justru dia tidak melanjutkan di United dan dia terfokus di Austria, di timnas Austria, yaitu adalah Ralf Rangnick. Kita tahu bagaimana Austria ini memang sudah dari dulu itu kuda hitam ya, dan skuadnya ini nggak jelek-jelek amat. Kita lihat Sabitzer ada di sana, ada Arnautovic, belum ada David Alaba, karena David Alaba kemarin baru ini ya, baru main Liga Champion mungkin, jadi diistirahatkan lah oleh pelatih. Jadi, dan as a team ini memang cukup bagus ya, cukup bagus, solid, bermain dengan 3-1-4-2 ya, atau 3-5-2. Jadi melawan Kroasia yang tanpa Modric, karena Modric juga kecapean lah istilahnya, baru kemarin final Champions League ke-29 Mei, tanggal 4 udah disuruh main lagi. Kan gila memang nih UEFA ini.
Ampun-ampunan deh. Dia cuma main 32 menit si Modric. 0-3 luar biasa, start yang bagus untuk Rangnick. Ya seperti dia start yang sangat bagus juga di MU. Tapi kita tahu setelah itu seperti apa. Jadi kita lihatlah. Tapi ini kan tim nasional ya. Jadi tidak butuh konsistensi seperti di liga pada saat bersama MU dan klub beda lah. Situasinya. Terus kita ke juara bertahan World Cup ya. Ini ada Prancis kalah 1-2 lawan Denmark. Denmark ini kalau kalian ingat di Euro juga dia jadi salah satu tim yang sangat-sangat sulit tuh dikalahkan. Dikalahkannya kalau nggak salah di Inggris ya, tipis. Ya itu pun ada kontroversi dan sebagainya pada saat itu. Jadi Denmark ini memang tim yang sangat solid, terutama gue bilang di tengah dan juga di depan ya. Bagaimana si Dolberg, Erik, tambah lagi Eriksen, Damsgaard itu pemain yang menurut gue sangat berbakat. Ditambah juga si ini tengahnya itu bagus ya. Ada Højbjerg, ada kalau nggak salah si Delaney, ada si banyak lah, cukup banyak pemain-pemain bintang yang bisa dikatakan bisa mendongkrak tim ini. Kalau kita bisa lihat juga pencetak golnya lagi-lagi Benzema ya. Benzema ini dapat berapa peluang di pertandingan kali ini? 6 shot dilesakan, hanya berapa yang on target, kalau nggak salah dikit juga ya, karena kebanyakan diblok ya oleh pemain. Defense Denmark gua akui sangat luar biasa lah. Ketat sekali, benar-benar mereka defense-nya sangat-sangat kokoh. Jadi Prancis ini cukup kesulitan. Mbappe cedera menit 46, dia harus ditarik keluar. Griezmann juga nggak kelihatan. Lebih banyak si Coman ya, Kingsley Coman yang cukup membantu Benzema, dan juga Theo ya di sisi kiri. Jadi ya ujung-ujungnya Denmark bisa cetak gol di 2 menit terakhir ya, menit terakhir, menit 88 gol kedua. Jadi sementara Prancis ada peringkat ketiga di klasemen di bawah Austria dan juga Denmark. Dan bahaya untuk Prancis kalau sampai mereka tidak lolos ke babak knockout. Karena ya malu lah, bukan karena ini malunya lah, harusnya sih malu ya, dengan skuad melimpah mewah nggak lolos ke knockout Nations League. Terus kita ke Belgia, Belanda itu main di kandang Belgia ya, di di Stade Roy Boudoin ya. Ini kalau nggak salah di Belgia juga nih, coba gue cek. Iya di Belgia. Main di Belgia lawan Belanda. Belgia ini peringkat 2 FIFA by the way ya. Belanda itu 10. Sebenarnya kalau gue simpulkan aja ya, nggak gue kasih tahu detailnya, gue simpulkan aja Belgia ini sebenarnya dapat beberapa peluang yang harusnya bisa mereka jadikan gol. Di awal-awal Kastanye kena tiang, terus dan mereka sial juga, Lukaku kan cedera ya di menit 27, jadi harus ditarik keluar cepat. Hazard juga menit 46 juga ditarik keluar. Jadi praktis pemain-pemain yang apa adanya ini ya. Belgia ini kalau gue lihat, lu lihat starting lineup Belgia, benar-benar berbeda pada saat zaman kemasan. Pada saat zaman kemasan aja mereka tidak dapat apa-apa. Apalagi sekarang dimana yang emasnya pemain-pemain andalan mereka sudah semakin tua, dan penggantinya pun tidak berada pada level kemasan Belgia. Kipernya itu Mignolet loh. Ini Mignolet ini udah dibuang kemana-kemana. Ini klub Brugge ya kalau nggak salah, kipernya klub Brugge bener kan. Ini udah dibuang kemana-mana, udah umur berapa juga. Karena Courtois cedera, tidak ada pemain pelapis kiper yang bagus. Bukan cedera, Courtois kan kemarin habis final juga jadi tidak dibawa. Terus backnya juga Vertonghen, umurnya berapa lu cek lah. Boyata lah, Alderweireld ini zamannya itu udah lewat semua. Witsel, Hazard itu zamannya udah lewat. Jadi menurut gua regenerasi Belgia ini kalau lihat cadangannya parahnya minta ampun. Ya jadi dan Belanda ini luar biasa kalau menurut gue, justru bisa menjadi kuda hitam nih kalau lihat Frenkie de Jong, Van Dijk, Dumfries itu semakin matang. Bergwijn di sana matang banget, Bergwijn, Depay, Blind mainnya luar biasa. Jadi semua pemain bermain hampir bagus, cuman Klaassen doang mungkin agak kurang lah. Sisanya itu bermain sangat luar biasa. Dan walaupun Van Dijk harus dipaksakan ya kemarin baru tapi katanya kalau nggak salah Van Gaal itu juga Van Dijk akan main 1 pertandingan doang. Habis itu dia libur.
Gitu. Jadi di pertandingan ini mereka harus pastikan menang, soalnya sisanya itu mereka lawan Wales sama Poland ya, nggak terlalu seberat inilah. Tapi ini by the way di grup yang cukup berat ya, Belanda, Poland, Wales sama Belgia ya. Jadi dapat beberapa peluang. Belgia itu dianulir golnya. Bukan. Dapat 2 kali tiang kalau nggak salah Kastanye. Terus dapat beberapa kali peluang tendangan target masih bisa diblok oleh si Cillessen. Begitu juga dengan Mignolet, juga beberapa kali bisa save yang luar biasa. Jadi menurut gua ini hasil yang cukup, mungkin secara apa ya, secara agregat cukup jauh ya 1-4, tapi kalau lihat pertandingannya Belgia juga sebenarnya bisa memperkecil lah, setidaknya jangan sampai kalah 1-4 lah, minimal selisih 1 gol 2 gol itu harusnya sih bisa Belgia, cuman ya finishingnya bapuk lah. Oke, segitu dulu dari gua. Ada 1 gol dan by the way. Segitu dulu dari gua untuk pembahasan tentang pertandingan UEFA Nations League. Kita akan kembali lagi mungkin besok dengan pembahasan lainnya. Oke, segitu dulu, salam sepak bola.